Oke, untuk kelas 10 materi selanjutnya itu adalah vektor. Vektor itu selalu tentang arah. Berarti suatu gaya atau besaran yang memiliki arah. Ini disebut vektor. Ingat ya, vektor itu adalah suatu gaya atau suatu besaran yang selalu memiliki arah. Jadi kalau memiliki arah berarti kalian harus paham dulu yang namanya arah. Berarti kita harus kembali ke utara, timur, selatan, barat. Harus kembali ke 3 titik ini, keempat maksudnya, keempat titik ini, utara, timur, selatan, barat. Tapi kembali diingat, di tengah-tengah antara utara dengan timur itu adalah timur laut. Berarti kalau ini dibagi 2, berarti jika ini 90 maka ini 45 derajat, berarti 45 derajat sama dengan sudut yang di bawah. Ini adalah tenggara, biasa disingkat dengan TG. Kemudian antara barat dengan selatan itu adalah barat daya. Kemudian di antara utara dengan barat ini adalah barat laut. Ingat ya, semuanya pas, posisinya pas di tengah-tengah antara utara dengan barat, antara utara dengan timur, timur dan selatan, semuanya tengah-tengah. Sudutnya semuanya 45 derajat, 45 dan seterusnya. Semuanya sama. Kemudian jika kita membahas vektor, berarti itu akan vektor akan berhubungan dengan yang namanya trigonometri dalam matematika. Tapi yang dasar ya, dasar. Berarti kalian harus paham dulu trigonometri, matematika yang dasar. Berarti kalian harus paham tentang sin, cos, dan tangen. Yang paling dasar itu adalah sudut istimewa. Berarti 0 derajat, kemudian 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ini sudut istimewa. Maka di sini ada sin, cos, dan tangen. Ini sudut istimewa paling dasar dalam trigonometri. Berarti jika sin dari 0 derajat itu adalah 0. 30 adalah setengah. Setengah akar 2, 60 setengah akar 3, dan 90 itu adalah 1. Jika cos tinggal dibalik. Dibalik berarti 1 setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Tinggal dibalik. Cara menghafal paling gampang itulah sin 0 adalah 0, 30, 45 ini semakin besar sampai 90, setengah akar 2, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kemudian cosnya dibalik, dari 1 duluan, 1, setengah akar 3, setengah akar 2. Sin dan cos pada sudut 45 derajat itu sama, 60 setengah dan 0. Sekarang jika tan tinggal dibagi saja antara sin dan cos. Tan
itu adalah sin dibagi cos. Ingat ya. Maka tangan dari 0 derajat itu adalah 0, karena 0 bagi 1 tetap 0. Kemudian ini ada 1/3 akar 3. Ini adalah 1, setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, 1. Setengah akar 3 dibagi setengah, itu hasilnya akar 3. 1 dibagi 0 itu adalah tak hingga. Tak hingga. Kemudian ada tambahan, biasanya dalam trigonometri paling dasar itu adalah tambahannya adalah sudut 37 derajat dan 53 derajat. Sin dari 37 derajat itu angkanya saja ya, 3/5. Kemudian cosnya adalah 4/5. Kemudian 53 derajat itu sinnya adalah 4/5 per 5. Kemudian cosnya itu adalah 3/5. Dibalik, tinggal disilang saja seperti ini. Cara mengingatnya paling gampang itu adalah seperti ini. Kemudian tangannya itu adalah dibagi 3/5 dibagi 4/5 itu adalah 3/4. Dan 4/5 dibagi 3/5 itu adalah 4/3. Ini sin, cos, tan harus kalian ingat. Jangan dilupakan. Jika mempelajari vektor, kalian harus ingat yang namanya trigonometri paling dasar dalam matematika itu adalah ini. Oke, sekarang adalah cara menggambar vektor. Cara termudah itu ada 2 cara. Yang pertama itu secara poligon. Yang kedua dengan cara jajar genjang. Cara menggambar vektor ya. Misal saya gambarkan ini vektor A. Ini vektor A. Kalau vektor selalu di atas lambangnya ini selalu ada garis tanda tanda. Vektor A ini ke arah timur. Vektor A ini ke arah timur. Arah timur ini dari tanda panahnya. Ini mengarahkan ke timur. Vektor A arah timur. Kemudian vektor B. Vektor B ini ke arah utara ya. Utara. Ini B. Dan vektor C misal saya buat membentuk sudut 30 derajat misalnya. Derajat. Ini vektor C. Jadi kalau kalian menggambarkan vektor, seharusnya arah misalnya yang A ini arahnya 10 meter. 10 meter, kemudian yang B ini semisalnya 5 meter, kemudian yang C ini semisal 3 meter. Jika kalian menggambarkan
tarik dari titik awal. Tarik titik awal sampai akhir. Ini adalah A, vektor A ditambah dengan vektor C. Paham ya? Bedanya adalah jika metode poligon tinggal disambung saja, ini awal A, sambung dari B, tarik dari awal ke akhir, itu adalah resultannya. Bedanya dengan jajar genjang adalah kembali ke awal, dari awal semuanya. Ini A tambah B, berarti ini vektor A, ini vektor B. Tarik jajar genjangnya, tarik diagonalnya. Ini adalah vektor A ditambah dengan vektor B. Bisa dipahami ya? Oke, itu tadi yang penjumlahan. Misal yang pengurangan, misal vektor di sini ya. Misal ini vektor A dikurangkan dengan vektor B menggunakan metode poligon misal. Poligon misalnya. Maka bentuknya ini akan menjadi seperti vektor A, berarti ini plus ya, plus. Vektor A plus, maka plus tetap kembali. Ini vektor A seperti awal kembali. Vektor A. Nah, yang dikurang B berarti B adalah kebalikan dari vektor B. Nah, ini B, ini vektor B berarti kebalikannya adalah jika negatif B maka arahnya ke bawah. Ini negatif B. Sama dengan A. Kalau jika A ini negatif A, berarti dia arahnya ke sebelah negatif A. Kemudian sama dengan C. Jika ini C, maka negatif C dari titik ini. Nah, tapi putus ya, jangan sambung. Satu saja. Nah, dengan panjang yang sama, 3 meter misalnya ini 5 meter, 10 meter. Hanya arahnya berbeda. Maka di sini adalah vektor A, berarti kebalikan dari B adalah ke arah selatan. Jika tadi ke utara, sekarang selatan. Maka resultannya adalah dari titik awal ini ke, nah, ini vektor A negatif B. Paham ya? Oke, untuk melatih kepahaman atau dari penjelasan yang sudah saya berikan, untuk mencoba untuk menguji, silahkan kalian coba mengerjakan, menggambarkan gambar vektor dari gambar vektor dari A, vektor A plus B plus C, kemudian mencari resultan dengan dua metode tersebut. Yang pertama tadi adalah metode poligon, dan yang kedua itu adalah jajar genjang. Silahkan dicoba. Jangan lupa subscribe Sub SC Ribi. Subscribe atau tinggal tekan tombol yang warna merah tuh. Tekan tombol warna merah itu saya subscribe, kemudian ada loncengnya gambar di samping. Jangan lupa lonceng notifikasi pada handphone kalian, dan jangan lupa like, comment, dan share video ini jika suka.